Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar cara memperkirakan informasi dari teks non-fiksi. Pada masa pandemi ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Seringlah mencuci tangan dengan sabun. Gunakan hand sanitizer jika diperlukan. Gunakan masker saat bepergian. Hindari bersentuhan atau selalu menjaga jarak. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi Bahasa Indonesia pada semester 2 yaitu KD 3.7, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya berdasarkan membaca judulnya saja. KD 4.7, menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajarannya adalah, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Tema hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Dengan materi memperkirakan informasi dari teks non-fiksi. Apa yang disebut dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh teks non-fiksi misalnya buku kesehatan, esai, artikel, atau biografi seseorang. Bagaimana cara memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks? Pernahkah kamu pergi ke toko buku? Biasanya buku-buku yang ada di sana masih tersegel dengan rapi. Saat buku tersegel, kamu tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut. Namun, kamu dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Bagaimana caranya? Cara memperkirakan informasi dari sebuah buku cukup mudah, yaitu dengan membaca judul bukunya. Mengapa? Karena judul biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Perhatikan judul berikut. Pola hidup sehat.
Dapatkah kamu memperkirakan informasi yang akan disampaikan hanya dengan membaca judul teks tersebut? Berdasarkan judul di atas, kita dapat memperkirakan informasi seperti definisi pola hidup sehat, manfaat pola hidup sehat, macam-macam pola hidup sehat. Apakah kalian sudah mendapatkan gambaran tentang isi teks ini? Setelah memperkirakan informasi hanya melalui judul teks, kamu dapat mencocokkan hasil perkiraan informasimu dengan membaca teks berikut. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah usaha setiap orang agar tubuhnya selalu sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat melakukan aktivitas kita dengan lancar. Berikut yang perlu diperhatikan dalam menjaga tubuh agar selalu sehat. 1. Makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, tentu kita memerlukan energi di dalam tubuh kita. Energi dalam tubuh diperoleh dari makanan. Makanan yang sebaiknya kita konsumsi harus mengandung gizi seimbang. Artinya, makanan tersebut memiliki zat karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Dengan demikian, tubuh akan terpelihara kesehatannya. Dua, olahraga. Aktivitas fisik ini memang seringkali ditinggalkan, padahal tubuh perlu bergerak untuk memaksimalkan fungsinya. Olahraga merupakan cara mudah yang dapat dilakukan. Orang yang tidak pernah melakukan olahraga akan sangat rentan untuk terkena penyakit. Akan tetapi, bagi orang yang sering berolahraga, kekebalan tubuhnya akan terbentuk dengan sempurna, sehingga dapat melindungi dirinya dari berbagai penyakit. 3. Istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur yang cukup ternyata mampu memengaruhi kesehatan seseorang. Manfaat istirahat bagi tubuh terasa saat kita mengerjakan berbagai aktivitas yang cukup melelahkan. Dengan tidur yang cukup inilah, maka tubuh dapat kembali segar setelah lelah beraktivitas seharian penuh. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pola hidup sehat. Tetaplah menjaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang teratur, sehingga kita dapat memperoleh manfaat yang jauh lebih optimal dengan gaya hidup yang sehat. Bagaimana cara menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks? Kamu sudah memperkirakan informasi teks sebelum membaca teks. Sekarang, ayo menyampaikan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Menyampaikan informasi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Lisan artinya diucapkan secara langsung. Tertulis artinya menulis teks berdasarkan informasi yang dibaca atau didengar. Bacalah judul berikut. Mengenali penyakit hepatitis A. Kemungkinan informasi apa saja yang ada pada judul tersebut? Kamu dapat menyampaikannya secara lisan ataupun tulisan. Bacalah contoh cara menyampaikan kemungkinan informasi melalui tulisan berikut. Berikut adalah contoh cara menyampaikan kemungkinan informasi melalui tulisan. Mengenali penyakit hepatitis A. Hepatitis A adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis A dan sangat mudah menular.
Virus tersebut merupakan salah satu dari beberapa jenis hepatitis yang menyerang kemampuan fungsi hati. Kebanyakan penderita sembuh dalam waktu 2-6 bulan tanpa masalah kesehatan yang serius. Gejala awal yang dapat muncul biasanya demam, mual, muntah, nyeri pada sendi otot, serta diare. Akan tetapi, tidak semua pengidap mengalami gejala tersebut, sehingga penyakit ini kadang sulit untuk disadari. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati. Cara penyebaran penyakit ini dapat melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Penyakit ini tidak memiliki penanganan khusus, karena sistem kekebalan tubuh akan melenyapkan virus dengan sendirinya. Namun, kita tidak pernah tahu keadaan sistem kekebalan pada tubuh kita. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Perhatikan tugas. Bacalah judul berikut. Mencuci tangan sebelum makan. Kalian harus memperkirakan informasi yang akan disampaikan. Kemudian, sampaikan secara tertulis dalam bentuk teks. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.